Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Halo pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada episode kali ini, Aiman Wicaksono, jurnalis dan host program Aiman, akan memberikan tips gaya hidup sehat yang ia lakukan lewat berolahraga dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan berimbang. Padatnya pekerjaan bukan berarti menghentikan seseorang untuk tetap merawat tubuh. Justru dengan merawat tubuh, seseorang akan bisa lebih berbahagia dengan dirinya sendiri serta menyegarkan pikiran di tengah sibuknya pekerjaan. Apalagi seorang jurnalis seperti Aiman. Dengan jam kerja yang ketat, menjaga kesehatan dan kebugaran harus tetap konsisten dilakukan agar tetap fit dan optimal bekerja, berbahagia, dan berkeluarga. Lantas, apa saja yang biasa Aiman lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya? Sebelum mendengarkan sesi wawancara kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Aiman Wicaksono di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada informasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Yuk kita simak episode berikut ini. Sedang merintis bisnis baru atau ingin belajar lebih tegar dalam menghadapi tantangan bisnis? Jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru dari podcast Smart Inspiration ya. Persembahan Smart FM, part of KG Radio Network. Menjaga kesehatan dan kebugaran dapat memberikan segudang manfaat bagi yang menjalaninya, seperti meringankan stres dan menyegarkan jiwa raga. Namun, banyak orang yang menyepelekan hal ini karena padatnya kesibukan. Perlu suatu manajemen waktu yang bagus agar seseorang dapat menyeimbangkan kesibukan dengan menjaga kesehatan dan kebugaran dirinya. Seperti yang biasa kita ketahui, banyak sekali jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk menyehatkan jiwa dan raga. Apa saja sih jenis olahraga yang biasa Aiman lakukan di sela kesibukan atau saat sedang di waktu olahraga? Saya tidak melihat di mana. Apakah di rumah ataukah ketika saya sedang di luar kota karena sering keluar kota untuk program Aiman misalnya. Hampir tiap minggu saya berada di luar kota atau mungkin di mana. Saya tidak pernah melihat itu. Tapi yang bisa saya lakukan apa yang saya bisa manfaatkan dari waktu yang saya punya untuk mengolah tubuh, untuk melakukan pemanasan, stretching, dan lain sebagainya. Dan ini penting. Katakanlah, di kamar hotel bukan berarti tidak bisa melakukan olahraga. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya, mau bicep, tricep, hamstring, kaki, dan lain sebagainya, bagian kaki ya. Atau mungkin perut. Olahraga-olahraga sederhana tapi bermanfaat. Dan jangan lupa, makanan juga harus kita perhatikan. Bukan berarti kemudian ketika kita keluar kota, kita dinas dan lain sebagainya, lalu kita bisa kuliner seenaknya tanpa memperhatikan asupan makanan yang baik, bergizi, dan bermanfaat bagi tubuh kita. Menjaga kesehatan dan kebugaran tidaklah cukup lewat berolahraga saja. Hal tersebut perlu diimbangi dengan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi serta pola makan yang sehat. Salah satu cara menyeimbangkan konsumsi ini adalah dengan diet. Lantas, apakah Aiman memiliki suatu program diet atau sekedar pola makan yang diatur sedemikian rupa? Yang paling penting adalah pengetahuan. Bagi saya, apa yang kita makan itu menjadi hal yang sangat penting. Kita makan apa? Ini kelihatan agak ribet ya. Katakanlah nasinya nasi merah. Kenapa nasi merah? Karena karbohidrat kompleks. Dengan sayuran. Sayurannya biasa saya makan duluan. Atau buah saya makan duluan, baru kemudian makan beratnya. Kenapa seperti itu? Karena pengolahan buah dan sayur lebih cepat ketimbang nasi dan ayam misalnya. Sehingga kalau terbalik, maka proses pembusukannya juga akan terbalik. Dan itu memunculkan gas dalam lambung yang akhirnya bisa memunculkan GERD. Nanti bisa dicek ke ahlinya tentu. Tapi inilah kemudian yang saya mendapatkan karena saya juga bukan hanya mengetahui sendiri, tapi juga berkonsultasi dengan dokter gizi. Nah, apa yang menjadi penting di sini? Bahwa kita sering mendengar kata diet. Diet itu seolah-olah mengurangi makan. Bukan, diet itu mengatur makan. Diet itu mengetahui apa yang kita makan. Bukan sembarangan. Boleh makan manis? Boleh. Boleh makan gorengan? Ya nggak terlalu banyak. Bukan berarti nggak boleh semua. Tapi artinya bahwa semua itu harus kita ketahui.
belajar, pengetahuan menjadi hal yang penting. Karena tahu apa yang kita makan menjadi segala-galanya dalam proses untuk memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hal makanan. Apakah hal harus selalu yang enak? Apakah nggak boleh makan enak? Dua hal yang berlawanan. Apakah selalu enak ataukah nggak boleh makan enak? Dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya apakah boleh makan enak? Boleh. Apakah selalu makan enak? Harus dong. Makan nasi merah mungkin bagi yang pertama kali, saya dulu pertama kali makan, mohon maaf ya, mual banget. 1 hari, 2 hari nggak kuat. Off seminggu. Lalu kemudian hari ke-8 saya mulai lagi. Baru 1 hari off lagi karena mual ya. Agak gimana gitu ya. Kalau istilah mungkin belenak. Tapi lama-lama saya coba terus. Sampai akhirnya sekarang kalau nggak makan karbohidrat kompleks ya, nasi merah atau nasi coklat atau nasi hitam, di luar nasi putih, ada rasa yang kurang pas. Saya nggak merasa hal yang itu baik untuk saya. Dan saya tidak bergantung pada nasi. Kadang-kadang saya kentang rebus, ya bukan mashed potato ya, beda. Karena pakai susu dan lain sebagainya. Atau ubi rebus, atau jagung rebus, bukan jagung rebus ditambah krim kental manis, bukan. Atau gula, bukan. Intinya semua karbohidrat kompleks dan raw alias tanpa diolah, saya siap untuk makan dan itu menjadi kebiasaan saya. Dan ini menjadi penting. Apakah kemudian serta-merta kemudian kita berubah? Bukan. Tujuan kita bukan untuk mengubah badan, tujuan kita sehat. Kalau badan kita berubah, itu efek samping. Pertama, pengetahuan, pelajari. Banyak kok. Kalau perlu, konsultasi dengan ahli. Ini penting. Jangan sembarangan, karena tiap tubuh orang berbeda-beda. Efeknya berbeda-beda. Makan A belum tentu cocok untuk si dia. Sebaliknya, makan B justru cocok dengan dia. Nah, untuk mengetahui ini kan beda-beda, karena orang punya alergi, orang punya kesenangan, dan lain sebagainya. Yang penting satu, pengetahuan. Kita tahu. Jadi dengan pengetahuan itu, kita bisa tahu bahwa ini loh jenis makanan yang boleh kita makan, yang boleh kita sering makan, yang boleh kita makan tapi nggak boleh sering-sering. Misalnya seperti itu. Yang kedua, jalankan. Sesederhana itu. Tahu dan jalankan. Kalau tahu nggak dijalankan, cuma. Kalau tahu, kalau dijalankan tapi nggak tahu, bahaya juga. Banyak orang yang mengalami kerusakan organ karena dia sekedar menjalankan tanpa dia mencari pengetahuan atau berkonsultasi dengan ahli. Adakah pesan dari Mas Aiman bagi para pendengar untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran diri? Apa prinsip yang bisa saya sampaikan di sini? Mulailah, walaupun dengan hal terkecil sekalipun, tapi satu yang saya harus garis bawahi, konsistensi. Saudara, menjaga kesehatan dan kebugaran tidaklah cukup dengan berolahraga saja, tapi juga perlu mengonsumsi pangan yang sehat dengan pola makan yang teratur. Ingat, hari ini telat, besok telat, selesai. Karena berikan hak tubuh Anda yang terbaik. Kalau seandainya nggak sempat dan lain sebagainya, Anda harus atur waktu dan Anda harus kreatif. Di tas misalnya ada penganan yang mungkin bisa mengganjal dan lain sebagainya, tapi penganan sehat. Apa itu? Satu lagi, balik lagi tadi, pengetahuan dan kemudian dijalankan. Demikian episode Diary Aiman Wicaksono kali ini. Menjaga kesehatan dan kebugaran tidaklah cukup dengan berolahraga saja, tetapi juga mengonsumsi makanan sehat dan pola makan teratur. Dengan demikian, keseimbangan kerja dengan kebahagiaan diri dapat ditemukan. Itulah yang dilakukan seorang Aiman Wicaksono. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono di episode berikutnya.